Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, Ikhlas Tanpa Batas. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada. Kembali hari ini kita menyampaikan madah materi kita, yakni akhlak sederhana. Judulnya, besarnya akhirat, kecilnya dunia. Bila kita berbicara tentang akhirat dan dunia, ini perbandingan yang sangat jauh sekali perbandingannya. Dan keutamaannya juga. Marilah sama-sama kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, memperhatikan, mendengarkan, dan mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, khususnya doa Nabi Muhammad terhadap persoalan dunia dan akhirat ini. Di dalam doa Rasulullah yang pernah diajarkan Rasulullah kepada kita dalam hadisnya, yang artinya, "Wahai Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan dan matikan aku dalam kemiskinan, dan masukkan aku dalam surga bersama-sama orang miskin." Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah doa Rasulullah kepada Allah untuk kita hari ini. Artinya apa? Rasulullah tidak begitu mempedulikan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Dia lebih memfokuskan kehidupan ini untuk akhirat. Karena kondisi di akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih utama dibandingkan dengan dunia ini. Dan kita juga bisa memperhatikan beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Yang artinya, dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dan juga ayat di lainnya, dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ini surat Al-Isra ayat 21. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, katakanlah, kesenangan dunia ini hanyalah sebentar saja. Surat An-Nisa ayat 77. Nah, inilah perbandingannya dalam hadis maupun firman Allah sudah mengatakan bahwa dunia itulah tujuan kita. Dunia itulah yang sesungguhnya. Dunia itulah yang hakiki, kekal dan abadi dan selamanya. Dunia itulah yang lebih utama, yang besar. Sementara dunia ini hanya kita pergunakan sebagai wasilah kita menuju akhirat. Ad-dunya wasilah lagoyah. Dunia ini adalah sarana kita untuk mencari persiapan kita di akhirat. Jadi kehidupan kita di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawaban di akhirat. Seperti kita belanja di mall. Apabila kita terhadap kehidupan dunia ini seperti orang belanja di mall. Apabila terlalu banyak barang-barang yang dia beli, semua yang dia lihat, dia kepengen, dia beli, sehingga penuh keranjangnya dan penuh bawaannya. Nah, sementara ada seseorang lagi yang hanya apa? Membeli yang benar-benar dia butuh. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana persoalannya ketika di yaumul akhir, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yakni seperti ketika kita sudah belanja di mall, bagaimana orang yang belanjanya banyak, dia sudah akan lama nunggu di antrian kasir. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan atau membayar yang dia beli tadi. Begitu juga kita di akhirat nanti. Apabila dunia ini terlalu kita gapai, kita raih, kita lomba-lomba untuk mengambil dunia, nanti kita di akhirat akan terlambat masuk surga. Maka doa Rasulullah tadi, Rasulullah menginginkan hidup dalam kemiskinan dan bersama dalam kemiskinan dan nanti masuk surga juga dalam kemiskinan. Nah, perhatikan kita tentang perbandingan nikmat-nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kita perhatikan nikmat Allah berupa tempat tinggal atau rumah. Rumah kita yang kita idam-idamkan hari ini di dunia paling besar, mungkin sebesar Istana Raja Brunei yang ada 2000 kamar.
dibuat dari batu-batu dan dengan hiasan marmer dan beratap genteng ataupun beratap yang lebih baik daripada itu. Itulah rumah mungkin yang paling besar, ada 2000 kamar. Rumahnya Istana Raja Brunei. Tetapi rumah kita di akhirat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa ialah apa? Mahligai seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Dibuat daripada emas dan permata. Dindingnya berkilau-kilau cahaya. Atapnya intan berlian. Yang tidak terkata indahnya dan nikmatnya berada di dalamnya. Sehingga apa? Seluas mata memandang dan tidak bosan-bosan kita di dalamnya. Kalau di dunia, sebentar saja kita di rumah sudah boring dan kita mau keluar rumah. Kalau di surga, tidak ada kepengen lagi mau keluar. Karena apa? Luas dan nikmatnya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan nikmat, perbandingan nikmat, persoalan kendaraan yang ada di dunia dengan yang ada di akhirat. Kendaraan kita di dunia yang paling hebat, contohnya Mercedes, Pajero, BMW, dan kapal terbang atau kapal pesiar, atau mobil Alphard, dan yang lain-lainnya, itu pun selalu terjadi insiden atau kecelakaan atau kerusakan. Serta punah ranahlah akhirnya. Ada kurun waktunya dan ada penyusutannya. Tetapi kalau kendaraan kita di akhirat, ialah apa saja yang kita ingin. Apa saja yang ada keinginan kita, katakanlah kita ingin hendak naik kapal terbang, maka datanglah ia dengan sekejap mata saja. Bahkan sebenarnya niat saja terus berada di dalam kapal terbang itu. Yang keadaannya sebesar dan secantik mana yang kita mau. Terbanglah kita selalu kemana yang kita mau. Dan kemana saja kita ingin tak tuju. Bergerak sendiri dan berhenti sendiri menurut kemauan kita. Tidak ada bahaya apa-apapun, tidak ada kecelakaan dan tidak ada insiden, semuanya indah dan lezat dan tidak akan rusak selama-lamanya. Itulah kendaraan kita di surga. Jadi apabila kita tidak mendapat rumah yang bagus di dunia, kendaraan yang bagus di dunia, itu investasi kita di akhirat nanti. Bersabarlah wahai saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yang ketiga kita bandingkan lagi nikmat kita di dunia dan di akhirat, persoalan pakaian dan perhiasan. Persoalan pakaian dan perhiasan di dunia yang kita asik-asik itu cumalah kain biasa yang murah. Bila dipakai terasa gelisah ataupun terasa panas. Lama-lama bosan atau jemu juga kita. Makin lama kita makin lusuh dan rapuh dan akhirnya jadi barang yang terbuang. Itulah pakaian dan perhiasan dunia. Tetapi pakaian dan perhiasan yang Allah sediakan untuk kita, orang-orang yang bertakwa di akhirat, cukup indah. Senang digunakan. Banyak, tidak menjemukan dan tidak rusak. Gelang-gelang atau anting-anting, rantai, dan juga cincin yang gemerlap menghiasi seluruh tubuh. Bukan hanya 1-2 saja, tetapi sebanyak mana yang kita mau. Akan diperoleh bila-bila masa saja boleh ditukar dan diganti dan tidak pula menjemukan. Tidak payah dicari-cari. Niat saja sudah menjelma di hadapan mata. Itulah pakaian dan perhiasan kita di surga nanti. Nah kemudian yang selanjutnya nikmat masalah kecantikan. Perbandingan kecantikan yang ada di dunia dengan ada di akhirat. Wajah yang cantik yang sangat diingini oleh semua manusia, sebab itu segala usaha dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan wajah yang cantik. Sebab itu di dunia ini sengaja Allah tidak banyakkan orang-orang yang berwajah cantik. Hanya ada 1 atau 2 orang saja yang betul-betul cantik hingga mabuk orang untuk melihatnya atau terpesona orang untuk melihatnya. Tetapi kalau di akhirat setiap orang yang bertakwa dipercantik oleh Allah 99 kali lebih cantik daripada waktu hidup di dunia ini. Mereka juga dipermudah hingga senantiasa muda dan senantiasa gadis,
tidak akan tua untuk selama-lamanya. Jadi kecantikan di akhirat abadi dan mereka tidak akan pernah tua dan mereka muda selama-lamanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Perbandingan nikmat Allah masalah makanan. Di dunia ini, makanan yang paling lezat dan paling mahal sekalipun kalau selalu dimakan akan bosan atau jemu kita. Rasanya juga tidak sedap lagi, sebab rasanya lezat itu sama saja. Kita makan terus seperti itu rasanya, jadi tidak ada perubahan. Nah, tetapi kalau di akhirat, kita tidak akan lapar selama-lamanya, senantiasa kenyang. Makanan yang kita makan tidak pernah menjemukan, sebab rasanya berlainan. Sesuap mula-mula kita sedapnya lain, dan sesuap lagi lain pula sedapnya. Demikian seterusnya. Makanan kalau sebiji buah-buahan di akhirat mempunyai 10 jenis rasa. Maka lebih dari itu. Jadi tidak akan jemu dan tidak akan bosan selama-lamanya. Jadi kalau di akhirat kita makan, itu boleh sebanyak-banyaknya, boleh sepuas-puasnya, dan kita tidak akan membuang kotoran. Jadi di surga tidak ada toilet, tidak ada pakai buang kotoran. Jadi makan saja. Nah, inilah perbandingan nikmat kita yang ada di dunia dan nikmat yang ada di akhirat. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali. Maka perhatikan perbandingan nikmat. Nikmat kita antara nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Akhirat yang nikmatnya 99 kali lebih hebat daripada nikmat di dunia. Sedangkan nikmat dunia tidak ada harga, itu pun direbut-rebut. Kita buru-buru dan kita gila-gila hingga kita sanggup berkorban habis-habisan untuk memiliki dunia yang menipu ini. Jadi perbandingannya 1% dengan 99%. Maka nanti ada di dalam hadis mengatakan perbandingan penghuni orang-orang yang memburu dunia dengan memburu akhirat itu 1:1000. Dan perbandingan orang yang masuk surga dan masuk neraka juga gitu. 1 yang masuk surga, 1000 yang masuk saat neraka. Maka berhati-hatilah kita. Jadilah kita orang yang guroba, orang asing, orang aneh, yang memang benar-benar semata-mata mencari akhirat, bukan mencari dunia. Karena dunia ini adalah menipu, dunia ini adalah fana, dunia ini sementara, dunia ini hanyalah sebagai wasilah bekal kita untuk mencapai akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.